Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, bertemu kembali dengan saya Ustadz Jamaluddin Siddiq dalam video pembelajaran mata kuliah Tarjamah 1 Arab Indonesia. Pada video kali ini kita akan mempelajari bab pertama tentang mafhumut tarjamah, konsep tarjamah. Di video kali ini berisi materi sebagai berikut. 1. Definisi tarjamah. 2. Unsur-unsur tarjamah. 3. Tahapan penerjemahan. Dan keempat, macam-macam tarjamah. Materi pertama adalah ta'rifut tarjamah, definisi tarjamah. Secara bahasa, istilah tarjamah diambil dari kata tarjama yutarjimu tarjamatan fahuwa mutarjimun. Mengikuti wazan fa'lala yaitu fi'il rubai mujarad. Kemudian istilah terjemah mempunyai beberapa makna, diantaranya 1. Siratus syakhsi wahayatuhu, yaitu biografi seseorang. Contoh, qara'tu tarjamata fulanin, qara'tu siratahu. Artinya, aku membaca biografi seseorang. Kemudian yang kedua, biman at-tafsir, yaitu penafsiran. Contoh kalimat tarjama ahadu al-kalama. Fassarahu bilisanin akhor, yaitu menafsirkan tuturan dengan bahasa yang berbeda. Kemudian makna yang ketiga adalah al-bayan, adalah penjelasan. Contoh kalimat tarjama fulanun kalamuhu, idza bayyanahu wa wadohahu, yaitu menjelaskan tuturan dengan bahasa yang sama. Kemudian makna yang keempat adalah an-naql atau memindahkan. Contoh kalimat tarjama ahadun al-kalama bil lughatil Indonesia. Naqalahu ila lughatil Indonesia. Seseorang memindahkan ucapan atau tuturan ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya secara istilah, tarjamah mempunyai beberapa definisi, yaitu yang pertama istibdalu mufradatin minan naswil asli bimufradatin ukhra mu'adalatan laha maknan fil lughatil mustahdafah, yaitu mengganti mufradat dari teks bahasa sumber dengan mufradat dalam bahasa sasaran dengan makna yang sepadan atau ekuivalen. Kemudian definisi yang kedua adalah naqlul ma'ani minal lughah al mutarjam minha ila nafsil ma'ani fil lughatil mutarjam ilaiha, yaitu memindahkan makna-makna dari bahasa yang diterjemahkan atau istilahnya bahasa sumber kepada makna yang sama di dalam bahasa sasaran. Dalam bahasa Inggris diungkapkan mengenai definisi terjemah yaitu the replacement of textual material in one language or source language by equivalent textual material in another language or target language. Artinya sama. Berdasarkan pengertian di atas, secara definitif terjemah adalah pengalian pesan teks atau wacana dari bahasa pertama atau kemudian disebut bahasa sumber atau bahasa asal dengan padanannya di dalam bahasa kedua atau bahasa sasaran. Dengan definisi seperti itu, ada beberapa syarat suatu kegiatan pemindahan pesan itu dapat dikatakan sebagai kegiatan penerjemahan, yaitu 1. Melibatkan dua bahasa, bahasa sumber dan bahasa sasaran. Yang kedua, pengalian harus dilakukan secara sepadan atau ekuivalen. Yang ketiga, bukan dalam jumlah kata yang sepadan, akan tetapi terkait dengan pemahaman yang ditangkap dan tanggapan yang diberikan oleh pembaca atau pendengar, baik dalam bahasa sasaran maupun bahasa sumber. Yang keempat, penerjemahan haruslah wajar sesuai standar penggunaan yang lazim dalam bahasa sasaran. Penerjemah harus tahu bagaimana cara mengungkapkan yang wajar suatu pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran agar pesan tersebut mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar.
Kemudian yang kelima, penerjemah bisa jadi telah memahami pesan bahasa sumber, tetapi dia gagal dalam memahamkan pesan dalam bahasa sasaran. Kemudian materi yang kedua adalah unsur-unsur penerjemahan. Yang pertama adalah bahasa sumber atau lughatul asli. Dalam konteks ini adalah bahasa Arab. Unsur yang kedua adalah bahasa sasaran atau al-lughatul mustahdafah. Dalam konteks ini adalah bahasa Indonesia. Unsur yang ketiga adalah pesan atau ma'ani. Penerjemahan adalah sebagai pengemban amanat berupa pesan dari si penulis teks sumber. Pesan ini berupa menemukan makna yang ada di balik untayan kata yang tertulis dalam bahasa sumber, dan penerjemah bertanggung jawab untuk menyampaikannya kepada khalayak pembaca teks bahasa sasaran. Kemudian unsur yang keempat adalah padanan atau mu'adalah. Pengalian pesan atau makna ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan mencari padanan dengan menggunakan bentuk dan struktur bahasa sasaran. Jadi, esensi kegiatan penerjemahan adalah menghadirkan pesan teks sumber dengan tingkat ekuivalensi yang paling dekat dengan bahasa sasaran. Selanjutnya adalah marohilut tarjamah, tahapan-tahapan penerjemahan atau proses penerjemahan. Proses penerjemahan adalah suatu model yang dimaksudkan untuk menerangkan proses fikir internal yang dilakukan seorang penerjemah saat melakukan proses penerjemahan. Secara sederhana, proses penerjemahan terdiri dari dua tahap, yaitu satu, analisis teks dan pemahaman makna. Yang kedua, pengungkapan kembali makna dan pesan di dalam bahasa sasaran. Kedua tahap tersebut selanjutnya dijabarkan secara detail oleh beberapa ahli menjadi 4 tahap, yaitu 1. Analisis, 2. Transfer, 3. Restrukturisasi, dan keempat revisi. Yang pertama, analisis. Pada tahap ini, penerjemah melakukan analisis struktur lahiriah bahasa sumber yang melibatkan aspek tata bahasa dan semantik teks yang diterjemahkan. Dengan melakukan analisis bahasa sumber, penerjemah akan bisa memahami maksud, arti, konteks, pola-pola kalimat yang digunakan yang mutlak diperlukan sebelum ia melakukan kegiatan penerjemahan yang sebenarnya. Kedua, transfer. Setelah selesai proses analisa dan mendapatkan aspek lahiriah teks sumber berupa aspek tata bahasa dan semantik dari teks yang diterjemahkan, maka hasil tersebut kemudian dipindahkan ke otak penerjemah. Oleh karena itu, penerjemah harus bersikap objektif dan jujur. Yang ketiga, restrukturisasi. Bahan yang sudah dipindahkan itu kemudian distrukturkan kembali atau ditulis kembali dalam bahasa sasaran. Dengan catatan, hasil terjemahan nanti benar-benar sesuai dengan gaya bahasa sasaran. Langkah inilah yang merupakan kegiatan menerjemahkan yang sesungguhnya. Penerjemah memilih padanan, kata, dan bentuk kalimat yang cocok dalam bahasa penerima agar pesan penulis dapat disampaikan sebaik-baiknya. Kemudian proses yang terakhir adalah revisi atau penghalusan hasil terjemahan. Apabila proses restrukturisasi telah selesai, langkah selanjutnya adalah menguji atau mengevaluasi hasil terjemahan tersebut. Tujuannya adalah untuk memperbaiki atau memperhalus hasil terjemahan. Materi yang keempat adalah anwa'ut tarjamah atau kategorisasi terjemah. Dilihat dari jenisnya, penerjemahan dibagi menjadi dua, yaitu satu, tarjamah tahririyah atau written translation, dan yang kedua adalah tarjamah fauriyah atau oral translation. Pertama, tarjamah tahririyah adalah tarjamah yang dilakukan untuk menjelaskan isi pidato atau ceramah
atau percakapan yang disampaikan dalam bahasa asing kepada khalayak bahasa ibu. Yang kedua, tarjamah fauriyah adalah tarjamah yang dilakukan dari teks-teks tertulis. Kemudian, tarjamah tahririyah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tarjamatun nas bil lughah nafsiha atau intralingual translation. Yang kedua, tarjamatun nas bil lughatin ukhra atau interlingual translation. Dan yang ketiga adalah tarjamatul isyarah atau intersemiotic translation. Yang pertama, tarjamatun nas bil lughah nafsiha, yaitu menjelaskan tuturan dengan bahasa yang sama. Yang kedua, tarjamatun nas bil lughatin ukhra adalah penerjemahan antar bahasa. Mungkin dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Arab ke bahasa Inggris dan lain sebagainya. Yang ketiga, tarjamatul isyarah, yaitu penerjemahan makna tekstual kepada makna non-tekstual, seperti contohnya musik atau gambar. Kemudian, tarjamah tahririyah juga dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah tarjamah harfiah, yang kedua adalah tarjamah maknawiyah. Yang pertama, tarjamah harfiah adalah pemindahan ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain dengan tetap menjaga kesamaan teks bahasa sumber, baik secara jumlah kata, struktur kata, dan urutan kata. Yang kedua, penerjemahan maknawiyah, yaitu penerjemahan ke dalam bahasa lain dengan menjaga padanan dalam makna, namun bebas dalam memilih bentuk hasil terjemahan. Kemudian, contoh kalimat mengenai tarjamah harfiah dan terjemah maknawiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Ada kalimat roja'at Fatimatu ila baitiha amsi. Perhatikan, kedua jenis penerjemahan menghasilkan terjemah yang berbeda. Jika terjemah harfiah mengartikan sebagai telah pulang Fatimah ke rumahnya kemarin. Namun bila terjemah maknawiyah menghasilkan makna yaitu kemarin Fatimah pulang ke rumahnya. Jadi secara makna lebih enak terjemah maknawiyah karena sesuai dengan struktur bahasa sasaran. Contoh kalimat yang kedua. Hadhir risalatu katabaha abi. Jika diterjemahkan secara harfiah atau literal menjadi ini surat menuliskannya bapakku. Namun jika diterjemahkan secara maknawi menjadi surat ini ditulis oleh bapakku. Kemudian contoh yang ketiga, anta syamsun. Jika diterjemah secara literal menjadi engkau matahari. Dan jika diterjemahkan secara maknawi menjadi engkau bagaikan mentari yang menerangi. Kemudian selanjutnya adalah tarjamah fauriyah. Tarjamah fauriyah ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah tarjamah mutazaminah. Kedua, tarjamah tatabu'iyah. Yang ketiga, tarjamah bin nadri. Yang keempat, at-tarjamah al-i'lamiyah. Dan yang kelima, at-tarjamah al-qanuniyah. Yang pertama, at-tarjamah al-mutazaminah atau terjemahan simultan. Artinya terjemahan verbal yang berlangsung pada saat teks asli dikeluarkan dan segera diterjemahkan ke bahasa lain. Penerjemah hadir pada saat yang sama sebagai pemilik teks aslinya, tetapi di tempat yang berbeda dari tempat pembicara. Terjemahan ini membutuhkan fokus yang intens karena kurangnya ketersediaan teks asli dengan penerjemah. Yang kedua, at-tarjamah at-tatabu'iyah atau terjemahan berurutan.
Jenis terjemahan ini berarti bahwa penerjemah menunggu pembicara menyelesaikan pidatonya dan kemudian mulai menerjemahkan. Dan jenis terjemahan ini memungkinkan penerjemah memahami teks dan idenya diterjemahkan secara akurat. Tidak seperti at-tarjamah al-mutazaminah di mana penerjemah bersama pembicaranya di tempat yang sama. Terjemahan ini membutuhkan memori yang kuat untuk mengingat apa yang telah dikatakan pembicara untuk diterjemahkan langsung ke orang. Yang ketiga, tarjamah bin nadri atau terjemah dengan melihat. Artinya, penerjemah membaca teks asli dengan matanya, menerjemahkannya dalam pikirannya, dan kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa yang dimaksudkan untuk ditransmisikan melalui ucapan, seperti menerjemahkan dokumen. Kemudian yang keempat, tarjamah al-i'lamiyah atau terjemahan yang bersifat media. Terjemahan ini dilakukan dalam program televisi dan dokumenter. Dan yang kelima, at-tarjamah al-qanuniyah atau terjemahan hukum. Terjemahan yang dilakukan di pengadilan dan untuk berbagai kasus hukum. Demikian materi bab awal tentang konsep penerjemahan. Semoga bisa Anda pahami. Syukron ala timamikum. Ma'an aja, sampai bertemu di video pembelajaran terjemah yang selanjutnya. Ilal liqa, ma'assalamah.